Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi bersama dengan Dendi Mas. Jadi sekarang kita lagi mau... Jadi kemarin MotoGP nih, kita ada spare satu hari ini. Bukan MotoGP. Pertamina Grand Prix of Indonesia. Kita ada spare waktu hari ini untuk explore di Lombok. Nah, tadi pagi kita main jet ski. Itu videonya ada di channelnya Dendi Mas ya. Kalau video itu belum ada berarti yang edit belum kelar tuh yang edit. Belum pernah kan ngatin Om Mobi nggak pakai baju? Hanya ada di channel gue. Pokoknya banyak kelebihannya deh. Iya, ada yang lebih soalnya. Ya, nah sekarang ini seru sekali, sesuai dengan thumbnail dan judul videonya, kita akan terbang tanpa mesin. Betul. Tapi kok ngeri banget ya? Ini menyenangkan loh, sungguh-sungguh menyenangkan. Ngeri sekali. Nggak tanpa engine gitu loh. Ya kan kita menggunakan angin. Lo nggak pernah kan terbang nggak ada suara engine? Ya itu glider namanya. Itu belum pernah kan? Ini glider, tapi pakai... Nggak, kalau glider lo masih di dalam ruangan kan? Iya. Masih di dalam kokpit. Iya. Ini lo nggak ada kokpit. Ini digantung doang. Ini seru sekali. Aduh. Gue pengen banget sih terbang aktif lagi. Emang dulu pernah terbang aktif? Gue ada license saya para motor tadi. Oh, pakai motor. Udah lama banget. License itu lama ininya? Apanya? Sekolahnya? 2 mingguan ya waktu itu. Para motor. Tiap hari tapi? Tiap hari. Gue dulu nunggu skripsi, jadi sambil terbang. Oh, berapa duit bayarnya? Tahun berapa dulu? 2012, 2013. Di? Jogja. Oh, di Jogja ada ya? Ada. Nah, itu namanya apa? PPL? Bukan? Enggak, bukan PPL. Apa ya namanya, lupa gue. Nah, ini di sini juga ada nih, di dekat Mandalika ini. Dekat Mandalika di Lombok. Setengah jam lah dari Mandalika. Setengah jam dari Mandalika kurang lebih. Dan kalau dari Makassar juga, Mataram juga tetap jauh ya. Makassar dicoto dari. Ya iya dong. Dicoto. Nggak, coba. Yang itu dulu, sekolahnya. 2 minggu di Jogja. Bayarnya belasan dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu. Nah terus radio komunikasi diajarin juga? Enggak. Dia nggak pakai komunikasi ya? Enggak, kan dia sports kan, bukan PPL. Jadi kalau terbangnya harus di lokasi tertentu aja, nggak boleh keluar? Ya kalau di luar mesti izin notam lah. Oke, kita ini emang apa? Lu udah jelasin belum PPL notam tuh apa? PPL itu private pilot license. Ya. Notam itu notification to airman. Nah, iya. Ya. Ketinggian altitude? Aduh, gua nggak tahu lagi berapa. Nggak, maksudnya kalau para motor kan itu ada enggak, ini yang kita lakukan sekarang ada altitude-nya enggak? Sapi. Ya Allah, hampir nabrak sapi. Aduh. Sapi. Aduh, ini udah diberhentiin. Ya Allah. Aduh. Sapi. Padahal kan matanya di samping ya. Iya, makanya gue udah kayak sapi. Aduh. Apa tuh pertanyaan? Aduh, sampai mana tadi lagi gara-gara sapi. Steak? Bukan. Steak. Iya. Altimeter. Ada indikator nggak ketinggian kita berapa? Kalau misalkan basic banget kan nggak usah ada itu semua, bisa kalau para layang. Oh, gitu? Nanti terbang lo nggak ada instrumen apa-apa. Lah gimana dong? Cuman HT doang. Ini bisa jadi instrumen nggak jam kita? Pertanyaan bagus, harusnya sih. Altimeter ada sih. Apa suara apa kalau alat yang kalau lo naik apa? Itu di glider. Apa namanya? Tutut. Itulah. Masa Mungkin ada ya. Mungkin ada apps-nya. Biar Snap Sport. Anjir, jadi iklan gua. Altimeter. Kita naik dari bukit mana ya? Adalah tinggi. Tas dulu. Kita top take off dan top landing. Hah? Yes. Karena anginnya di sini enak. Jadi kita on top. Betul. Ntar ini nggak ada altimeter sih? Ada harusnya. Mana? Rep. Gue nggak ngerti rep. Tanya gitu. Yaudah. Nonton video ini sampai habis ya. Sudah sampai di Sky Launching dengan Pak Papi. Hah? Papi ya. Papi. Iya. Papi apa Papi? Iya, Papi aja. Iya. Papi. Iya. Ini saya baru pertama kali mau terbang ini ya, para layang. Ya. Para layang itu konsepnya sebenarnya parasut, tapi jadi glider. Iya.
Jadi para layang itu olahraga terbang bebas. Artinya kita tidak menggunakan media mesin, tidak ada wahana mesin, kita murni menggunakan media angin. Jadi kita memang benar-benar memanfaatkan kondisi alam, kondisi cuaca yang ada. Terus gimana? Ya terus Pak. Iya, jadi prinsip kerjanya dia akan terbang melayang sesuai dengan kita ada namanya Audi ya, menggunakan kita sama dengan sayap pesawat. Oke. Ya, jadi ketika terjadi perbedaan kecepatan antara di atas sayap dan di bawah sayap, maka di situ terjadi tekanan yang berbeda. Yang di atas sayap tekanannya menjadi ringan, yang di bawah tekanannya menjadi berat. Ya. Cuma kan jadi lift. Ada lift di situ yang tapi nggak ada trustnya. Gimana? Trustnya nggak ada, tapi kita punya gliding ratio. Jadi sudah didesain sedemikian rupa, dia terbangnya tidak posisi flat begini, tapi agak dingkluk. Apa dingkluk istilahnya itu? Agak menurun, agak ke bawah, agak condong ke bawah, sehingga dia punya daya luncur atau gliding ratio. Gliding. Berarti kalau gliding kita hilang altitude terus dong. Hilang altitude ketika dalam kondisi angin normal ya, ketika tidak ada thermal, kondisi angin normal kita pasti akan menurun. Tapi ketika kita terbang di daerah lift atau naikan atau di daerah thermal, kita akan terangkat. Ini ada thermalnya semua ini. Ini ada lift. Jadi lift itu adalah angin laut atau sea breeze yang nabrak gunungan bukit ini, dia mengikuti kontur bukit naik, ya itu yang dorong kita ke atas. Ya. Oke. Terus ada lagi namanya media thermal. Thermal ini adalah panas bumi. Panas bumi ketika terjadi pemanasan itu ada terjadi perbedaan suhu. Oke. Jadi permukaan yang hijau sama permukaan yang coklat, maka ketika terpanaskan permukaan yang coklat ini akan terpanaskan lebih dulu. Menjadi panas lebih dulu sehingga terjadi perbedaan suhu. Ketika ada perbedaan suhu sekian persen, maka suhu udara yang panas tadi dia akan naik. Itu yang kita sebut namanya thermal. Itu juga bisa kita gunakan sebagai media untuk memanjat, untuk kita climbing, untuk naik tinggi. Itu yang di glider ada bunyi tut. Iya, kalau kita ada variometer itu akan Variometer namanya. Kayak motor. Iya. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Iya, ketika variometer kita masuk dalam thermal dia akan berbunyi sekaligus dia akan menunjukkan digitnya berapa meter per second kita naik. Oke. Gitu. Nah, Iya. kan berarti si pilot dia punya instrumen nggak? Ada instrumen Vertical namanya speed. variometer, ada namanya GPS. Pilotnya bawa nih sekarang alat itu. Alat itu sekarang kita tidak bawa karena memang kita di sini terbangnya sifatnya hanya fun. Kita bukan terbang cross country. Peralatan itu akan kita gunakan ketika kita mau terbang cross country. Maksudnya cross country di sini adalah terbang jarak jauh. Ya itu makanya pertanyaannya. Ini bisa terbang jarak jauh? Bisa, walaupun tanpa mesin. Di Indonesia ini rekodnya 118 kilo. 118 km itu jauh sekali. Dari mana itu? Itu straight loh ya. Kalau kita tempuh jalan darat, kalau bisa 2 kali, Bisa 2-3 kali, lipat. betul. Gitu. Betul. Itu dari Karanganyar sampai ke Pati, Jawa. Karanganyar di daerah gunung ini yang di Kemuning itu, ya itu sampai ke Pati. Jadi melewati Mantingan apa Itu pegunungan ya situ ya. Jadi banyak lift, banyak bukit-bukit sehingga di situ banyak thermal yang bisa kita manfaatkan untuk membumbung tinggi. Pada saat kita mendapatkan thermal atau lift seperti ini, ada turbulensi nggak Pak? Setiap thermal pasti ada turbulensi. Karena pada prinsipnya di dalam udara naikkan ini pasti di sisi luarnya itu ada udara turun. Nah, di situ ada pergesekan udara naik dan udara turun. Di situ yang namanya wind shear ya, turbulensi itu terjadi. Wind shear yang ditakutin sama pesawat yang bermesin. Ini dicari. Kita mencari thermal, mencari turbulen. Kalau kita terbang nggak ketemu turbulen, berarti kita nggak ketemu thermal. Nggak ketemu tenaga buat naikin lagi. Tapi karena bensinnya itu dijadikan bensin untuk naik lagi. Bahan bakarnya adalah thermal tadi. Kalau kita terbang cross country. Oke, nah ini kalau mungkin nggak sih glider atau apapun yang bersayap itu kan ada bisa kemungkinan stall. Iya. Ya kan? Apakah
para layang ini bisa stall? Bisa. Para layang juga mempunyai titik stall. Oke. Iya, jadi ketika kita anginnya melebihi kecepatan yang ditentukan, parasut kita nggak maju, kita bisa kedorong mundur atau kita bisa stall. Nah, ketika terjadi turbulensi juga kita juga bisa kena stall juga kalau kita kurang aktif piloting antisipasinya. Aduh. Dan saya pernah merasakan itu. Aduh. Di Batu. Jadi seumur hidup udah berapa kali ngalamin stall? Stall sih udah beberapa kali, tapi selama ketinggian kita cukup, stall itu nggak perlu terlalu dirisaukan. Oh. Ada antisipasinya dengan heads up, tangan ke atas itu parasut akan dia recovery. Nah itu makanya apabila stall itu apakah parasut itu bisa kolaps? Iya. Kolaps tidak, dia akan recovery dulu, baru setelah itu mungkin ada goyang-goyang. Kalau kita telat antisipasinya bisa kolaps. Tapi kolaps kan tidak mengakibatkan stall, kolaps itu. Oh, oh ya? Iya dong. Tapi kan bentuk wingnya berubah. Iya, bentuk wingnya berubah. Ketika kolapsnya itu lebih dari separuh, baru itu bisa stall. Oh, karena kolaps kecil kanan kiri aja nggak apa-apa, hanya goyang-goyang saja. Seperti itu. Tapi masih bisa mendarat dengan selamat. Alhamdulillah. Iya. Saya terakhir itu stall, parasut saya itu sampai masuk ke pohon pinus sampai bawah. Jadi saya selamatnya itu karena ketahan parasut pohon pinus kena pinus itu. Jadi sambil turun tuh sambil ditahan oleh pohon pinus. Oke. Parasut nggak usah saya cerita yang begitu-gitu dulu ya. Saya belum terbang ya Pak ya. Iya. Tapi kalau terbang tandem itu juga kita sudah amati dulu kondisi cuaca, apakah ini memang layak terbang atau tidak. Oke. Nah cuaca gini gimana? Ini bagus. Tuh tapi banyak awan hitam-hitam gini? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Sepanjang awannya bukan awan cumulonimbus. Oke. Sepanjang bukan awan CP nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika itu kita ketemu awan CP ya kita stop nggak terbang. Oke. Terus satu pertanyaan lagi, apakah ini parasut yang sama kalau dipakai untuk terjun payung? Sangat berbeda karena memang peruntukannya beda. Kalau parasut terjun payung dia hanya membawa kita turun dari atas ke bawah. Di samping itu juga desainnya juga berbeda. Kalau ini punya daya jelajah, kalau terjun payung tidak. Jadi glide rasionya ini lebih panjang. Dia tuh ada airfoilnya ya? Ada, semua airfoil. Yang semua terjun airfoil? payung juga airfoil. Cuma bentuknya berbeda. Nah, hanya memang bentuknya, desainnya berbeda. Itu kalau terjun payung kan sel-selnya lebih lebar, kotak, sehingga dia penetrasinya, glide rasionya lebih pendek. Iya. Dibandingkan yang parasut para layang. Oke. Nah, kalau para layang ini kan memang membawa kita terbang, bukan membawa kita turun. Makanya penerbangnya namanya pilot. Iya. Kalau terjun payung peterjun, karena prinsipnya dia hanya membawa peterjunnya turun. Oke. Itu. Menarik. Ya, oke, ini bismillah ini pertama kali Pak seumur hidup. Faktanya saya pertama kali naik benda yang menerbangkan saya tanpa engine. Iya. Ya, ini seumur hidup pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sampean akan benar-benar merasakan sensasi terbang seperti burung. Karena tanpa cabin ya, nggak ada cabin, zaman terbang benar-benar udara terbuka, menghirup udara bebas. Iya. Jadi flying like an eagle. Flying like an eagle, tapi eagle ada thrust. Dia gini-gini koplok maju. Iya, dia powernya pakai kepak-kepak. Kalau kita kan sudah ada glide rasionya. Makanya kita ada batasan kecepatan angin. Ketika anginnya itu sudah melebihi kecepatan yang membuat parasut kita bisa mundur, ya kita harus berhenti. Gitu. Aduh, deg-degan. Kenapa deg-degan, seru banget. Tapi ya jujur harus aku katakan ya, terbang paragliding itu enaknya cuma 5%. Serius. 95%-nya apa? Enak banget. Oke. Makasih, Papi. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya? Jabi. Ini Rian juga ikut di belakang nih, jadi ngikutin gitu. Dikasih. Hah? Oh, terserah siapa aja. Oke, ini dilonggarin dulu. Nih, pakai harness tuh. Oke. Ini pakai harness, jadi kita duduk sih basically, cuma tempat duduknya ditempelin ke kita. Gimana Rian, udah siap? Siap dong. Ini apa di belakang jadi? Yang suruh manuver. Ngeri. Tinggi banget lagi tuh, lihat tuh.
Tuh. Sama aja semua. Tadi jago. Aduh. Wah, Aduh, seru tinggi tuh. banget lagi. Nah, ini. Ya, jatuh. Allah. Kok kayak apa aja sih? Ya, kita final check. Cek udah kenceng, yang penting sama parasutnya nempel kan? Ya. Itu tinggi, Mas. Panik ya. Ayo Allah. Ya. Mana? Aduh. Wah, dekat ke topiknya. Namanya siapa, Mas? Mobi, panggil aja Om. Oke, Om. Siap. Ya, Mas Pras. Siap. Sampai udah berapa jam terbang? Nggak terhitung sih, Mas. Kau nggak terhitung? Nggak bikin fly ini apa Logbook. Ah. Udah lama nggak ngisi, Mas. Oh lah, saking seringnya terbang. Ya, soalnya Ya ada GeForce ada dikit sih. Ya Allah, pemandangan indahnya. udah, Mas. Indah, ya Allah. Oh, ini kita dapat ketinggian. Ini kita dapat lift nih ya. Ya, ini namanya lift band Ini ini. kita mondar-mandir aja. Naik ini ya. Ya, kita Naik ambil loh di kita. sini. Coba kita hidupin altimeter dulu. Altimeter. Oke, sekarang kita 600 feet. Tadi nggak tahu take off-nya di berapa feet ya? Mungkin 500. 500 ya. Iya. Itu ya runway-nya. Helipad apa tuh namanya? Parachute pad. Aduh, yahoo! Ya Allah, indahnya ini Lombok. Kelihatan dari sini. Oh, indahnya. Aduh, bagus Mas. Bagus. Bagus. Wah, jangan dicerain. Pusing, Mas? Enggak. Biasa. Enggak, biasa. Biasa ini. Wow, tuh suara di atas. Oke. Halo. Gak usah kitain. Halo. Aduh. Ngeri kolaps gitu loh ininya. Parasutnya enggak kan ya? Enggak. Soalnya kita sama-sama berat, Mas. Sama-sama berat. Kalau satu lagi enteng bahaya. Bisa collab. Kalau Itu awas nabrak itu parasut satu lagi. aman, udah Kesian. ada jalurnya. Yan! Wih! Wow! Aduh, Nah, bagusnya. kameranya biar bagus agak lurus gini aja. Ya, oke. Ya. Ini coba ajarin saya. Kanan itu buat belok kanan, ini buat belok kiri, dua-duanya buat Belok kiri tinggal ini ya. Oke. Belok kanan tinggal kanan. Nah, gitu aja kita. ya. Aduh, indahnya. Nah, kalau kita duanya keren. Oh, terbang keren. Nah, kayak gini. Oh, Pelan. Udah, jangan pelan. Nah. Turun kita nanti kan, bener kan? Udah jadi turun deh. Udah jangan turun. Bisa kita ketinggiannya berapa? Keto. Gimana, Om? Enak, seru. Masih 600 feet-an, kita nggak kemana-mana, terus sini-sini aja. Kita biar badur, ambil ketiganya. Kalau kita maju pasti kita turun. Iya. Kalau kita lepas, turun. Ya, kalau kita jauh dari bukit ini kita turun. Gak usah dekat gitu, itu ngeri. Oke, kita santai. Oke, santai. Turun aja. Aman nggak pusing? Enggak. Aman.
Tahu. Iya. Ini bisa berjam-jam ini ya? Ya, tergantung cuaca. Hah? Tergantung cuaca sih kita. Benar bisa berjam-jam ini. Wow. Aduh. Goyang. Tetap cuaca, bukan saya. Oh itu cuaca tuh. Ya, Ada lift soalnya ya. Ya, sedikit kalau di masa panas traffic. Ini kita membedakan traffic kita sama dia apa? Dari itu Kalau atau di- visual aja? Ya, secara visual. Tapi karena yang ujung tanahnya itu yang asal bukit itu yang prioritas. Jadi kalau kita berhadapan, terus yang berhadapan dengan kita itu karena itu ujung sayap kanannya nempel bukit kita nyala. Oke. Ada aturannya gitu. Oke. Bagus ya. Coba lebih hijau ya nih karena lagi jarang hujan ya. Lagi nggak pernah hujan, kemarau. Aduh. Tegang sih, tegangnya sih ada sih, nggak bohong sih. Kayak cuma ngeliatin pemandangannya sih top. Top. Ya pantai gitu. Lihat pantai. Kita kalau turun ke dekat pantai sana bisa naik balik nggak sisa ya? Kalau naik ke atas kita susah. Oke. Jadi kalau kita naik landing di bawah nanti kita dijemput. Oh dijemput. Iya. Oke. Nah kita nggak usah jauh-jauh dari bukit ini ya. Iya. Ini dorong dari laut ke Dan sampai sini pasti kita keangkat kalau kita naik ke sini. Oke. Wah asik. Wah. Itu turbulence lagi. Nah ini sedikit dari lift. Oke. Ada G-Port. Hampir zero G nih. Hampir zero G tadi. Oh, kita ke belakang sana. Ini kalau dia persis di atas dia masih ada lift. Kalau di atasnya gini udah enggak karena liftnya tuh hanya di depannya kita aja. Oke. Oke nanti kita mau angkat kaki ya. Landing ya. Oke, landing. Naik turun gini. Wah, miring. Crossing landing. Enggak crossing deh. Happy landing. Gimana? Seru. Mantap Pak. Nggak ngompol. Aduh, serunya. Ya, belakang. Mas Pras, terima kasih. Luar biasa. Siap. Ya, nomor depan kamera ini Mas Pras. Terima kasih ya Mas Pras. Siap. Luar biasa pengalamannya ini. Pengalaman pertama kali saya paragliding. Pengalaman pertama terbangnya agak ekstrim ya. Terbangnya enggak kan tadi? Agak ya? Sedikit. Dikasih zero G dikit. Nah, ini Rian lagi landing nih. Beneran nih. Itu bawahnya tebel apa ya sebenarnya? Ini pelindungnya pantat. Oh, pelindung pantat. Ya, biar- Oh, jadi empuk kalau jatuhnya Ya, kenceng ya. biar- Ketiban dong tali. Aman, nggak usah lari. Nggak lari ya. Kalau lari malah, Terperangkap. kalau kena leher malah perih. Ya. Gue ngerasa kayak 200% lebih laki gitu loh nih. Asik banget. Menyenangkan kan? Heeh. Emang udah gue bilang itu tuh tidak menyeramkan. Iya, tapi pengen rasanya kontrol. Oh tadi nggak nyoba? Kamu boleh nyoba tadi? Boleh. Ya. gue bisa kontrol. Enak banget. Tapi lo kalau naik mobil ini tuh kayak apa spellingnya banyak banget emang. Spellingnya banyak ya, harus ditarik, baru belok. Ya, seru kan? Seru banget. Tapi kenapa nggak? Duh, kontrol tadi. Ih. Habis ini gue mau Pengen. Kontrol sendiri. Ya take off-nya sama dia, ntar di atas baru gue kontrol bentar. Iya. Kesel. Seru kan? Seru. Nagih nggak? Lagi. Gimana license berapa? Enggak, makanya sebenarnya tuh. Jadi awalnya step awal tuh adalah kita belajar namanya ground handling. Jadi lo pakai harness, pakai itu, terus lo duduk atau berdiri, lo kayak main layangan. Jadi gimana caranya lo bisa ngangkat sendiri ininya, terus ditahan aja. Seberapa lama lo bisa nahan? Itu ground handling dulu tuh yang lama. Itu bisa seminggu. Iya, itu sih lama. Ya beberapa hari, pokoknya itu bagian paling lama. Kalau lo udah bisa ngontrol, dia kejar, udah itu lo harus nahan lama kayak main layangan gini aja.
Kalau udah baru balik badan. Baru terbangin. Kayak waktu itu gue belajar gitu dulu. Terus pakai dengan model tempat duduk gitu juga? Harness. Harnessnya ini kan, ya ini harness yang enak kan ada tempatnya. Enggak, dan ini salah satu cara apa? Yang affordable buat terbang sendiri. Iya memang, kalau yang payungnya paling ya let's say 40. Ini nggak pakai fuel. Ya, terbangnya. Payungnya paling 30 40 lah. Harganya? Sama harnessnya. Harnessnya belum lah nambah lagi. Ya udah gitu loh. Belajar terbangnya belasan. 40 juta harganya tuh. Belajar terbangnya belasan. Jadi kayak nggak nyampe 100 lo udah bisa terbang sendiri. Pilot kan? Ya walaupun bukan pilot engine, itu pilot. Jadi lo udah lo bisa terbang di sini. Dan komunitasnya itu kan ada lemes-lemesnya sih. Jadi lo bisa misalkan lo ke puncak gitu, dikenalin sama komunitas puncak, mau terbang dong, terbang ke sini, mau terbang. Kayak anak motor gitu ya, riding bareng yuk. Seru banget. Lo pernah cross country gak? Wah, kenapa? Ya belum lah, gue dulu belum lama. Asik tau pasti cross country itu. Iya, lo ke atas dulu, terus lo kemana? Tapi navigasinya pasti visual. Oh, bawa GPS kali ya? Ya, ada alatnya di sini, ada yang bisa. Oh gitu. ya? Tapi kan lo kan terbangnya kan juga pendek. Ya pasti visual navigation lah, bukan instrumen navigation lah. Iya, cuma itu loh kalau nggak dapet, nggak ada thermal, nggak ada lift, landing deh gue. Iya. Habis. Nggak bisa lebih jauh nih. Di lapangan bola, apa mana ya? Ya udah deh gitu kan. Tapi seru. Iya, terus habis lapangan bola telepon taksi. Ya kan nggak, ini dilipat cuma jadi satu kecil. tas. Iya, kalau yang tadi dipakai kan tandem jadi gede. Oh, kalau yang sendiri-sendiri kecil. Tapi kalau turbulence gawat gitu gimana? Ya serem. Gitu. Tadi nggak ada. Ada. Sedikit lah kayaknya. Ada, tadi sedikit di sini. Tapi payung gede juga. Kayak lagi dikaget-kagetin gitu turbulence-nya. Iya. Harus nyobain Skylancing Lombok, nggak jauh dari Mandalika, dari Kuta. Setengah jam. Iya, nongkrong juga enak. Orangnya baik-baik banget lagi di sini. Luar biasa aja, lo tekan tombol jempol ke atas dan software semua muamanya, cek channelnya di Indemias. Tadi pagi kita naik kita hari ini laki banget ya. Laki banget. Jet ski. Luar biasa. My adventure. Ya. Terima kasih telah nonton. Dah. Terima kasih telah nonton.